الحمد لله العلي الأكبر القدير الجبار العزيز الغفار الذي خلق الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أيها المسلمون إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Zat yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang dengan kita menyadari akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hati kita tidak akan pernah mungkin untuk memalingkan rasa syukur kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kita menyadari bahwasanya nikmat Allah begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, maka sejatinya lisan tidak berhak dan tidak pantas untuk futur, untuk lemah, untuk bosan, untuk senantiasa berzikir kepada Allah dalam rangka memujinya. Demikian pula dengan anggota badan kita yang Allah titipkan kepada kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal, ataupun dalam keadaan Allah masih memberikan kemampuan pada badan kita, maka hakikat daripada syukur yang sejatinya adalah sarfu ni'mah fi ta'atillah, bagaimana kita menggunakan kenikmatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan keduanya menyepakati akan kesahihan hadis ini, atau dengan istilah lain disebut dengan muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Suatu ketika pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Maka sebelum kita melanjutkan hadisnya, kita semuanya menyadari dan meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan malaikat sekalipun, bahkan yang paling dekat dengan Allah yaitu malaikat Jibril alaihi salam, yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan secara pasti, kapan tepatnya di tahun berapa terjadi hari kiamat. Maka ini menegaskan kepada kita bahwasanya kalau ada seseorang yang mengaku mengetahui terjadinya hari kiamat di tahun fulan, atau di tahun tertentu, di bulan tertentu, tentunya kalau hari sudah ditetapkan bahwasanya di hari Jumat akan terjadi itu, maka ketahuilah dia adalah seorang pendusta, baik dari kalangan peramal, baik dari kalangan dukun, atau bahkan orang-orang yang mengatasnamakan dan menyandarkan dirinya kepada agama. Kalau dia menerka-nerka dengan hadis-hadis bahwasanya terjadinya kiamat adalah di tahun sekian, maka ketahuilah dia adalah seorang pendusta. Karena tidak seorang pun, bahkan Nabi pun yang diberikan wahyu oleh Allah, tidak diberi kabar kapan terjadi hari kiamat. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya di dalam hadis ini, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tidak menjawab kapannya. Justru Nabi alaihi salatu wasallam beliau memberikan pertanyaan kembali kepada laki-laki tersebut. Atau dengan kata lain, Nabi SAW balik bertanya, "Wa ma a'tadta lis-sa'ah?" Lantas engkau bertanya tentang kiamat ini, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Nah, ini pertanyaan yang sesungguhnya penting untuk kita perhatikan
secara seksama ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagaimana kita semua mengetahui kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita, setiap jiwa, setiap makhluk yang Allah berikan nyawa kepadanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Semuanya, entah mati di usia belia, entah mati di usia muda, entah mati di usia remaja, entah mati di usia tua, intinya semua kita pasti mati. Apakah penting kita mengetahui kapan kita mati? Ternyata betapa banyak orang yang divonis mati tidak juga bertaubat kepada Allah. Betapa banyak orang yang menyadari bahwasanya kematian itu sudah dekat dengannya, tapi dia juga tidak sadar bahwasanya dia semakin dekat dengan kematian. Walaupun secara umum kematian tidak melihat dan tidak memandang usia, tapi tanda-tanda daripada kematian itu ada. Dengan semakin bertambahnya usia kita, berarti semakin dekat kita dengan kematian. Lantas apakah dengan kita menyadari itu semakin hebat persiapan kita untuk menghadapi kematian? Ternyata tidak juga. Tidak semua kita, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang laki-laki ini yang tidak disebutkan namanya, wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Maka beliau bertanya kembali kepada orang tersebut, wa ma a'tadta lisa'ah? Lantas apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Demikian apa yang telah persiapkan untuk hari kematian itu. Bukan kapan saya mati, bagaimana saya mati, tetapi apa persiapan kita menghadapi kematian tersebut. Atau apa persiapan kita untuk menghadapi hari-hari setelah kematian tersebut. Maka laki-laki ini berkata, qala faqala. Maka beliau berkata, hubbullahi wa rasulih. Laki-laki ini berkata, aku telah mempersiapkan yaitu kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, mungkin kita mengira bahwasanya sahabat ini akan berkata qiyamul lail yang luar biasa, sedekahnya yang luar biasa, baktinya kepada orang tua, jihad fi sabilillah, menyertai kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya untuk berperang di jalan Allah, rela mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan jiwanya. Ternyata tidak. Tidak itu yang dijawab oleh laki-laki tersebut. Laki-laki ini hanya berkata hubbullah wa rasulih. Yang aku persiapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi bertanya, kenapa bukan tahajud yang disebutkan? Kenapa bukan sedekah? Kenapa bukan berbakti kepada orang tua? Kenapa bukan pendidikan kepada anak? Kenapa bukan berbuat baik atau berakhlak baik kepada istri dan lain sebagainya? Tidak. Justru Nabi alaihi salatu wasallam menyambutnya dengan jawaban, innaka ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau begitu engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Anas, ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini mendengar sabda Nabi SAW, fa innaka ma'aman ahbabta, maka sesungguhnya engkau akan bersama yang kau cintai. Apa kata beliau? Ma farihna ba'dal Islam asyaddu farhan. Aku tidak pernah berbahagia melebihi kebahagiaanku setelah aku diberikan karunia Islam dibandingkan kebahagiaanku mendengar sabda Nabi SAW, fa innaka ma'aman ahbabta, maka sesungguhnya engkau bersama yang kau cintai. Jadi menurut Anas, kebahagiaan setelah karunia Islam adalah sabda Nabi SAW, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Kenapa? Ternyata ini amalan yang mudah, amalan yang sederhana, bukan perjuangan seperti qiyamul lail dan lain sebagainya dalam tanda kutip. Maka lihat ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu kemudian menuturkan kembali, melanjutkan perkataannya, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa lam a'mal bi'amalihim. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Kalau begitu aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Dengan demikian aku berharap agar bisa bersama mereka, sekalipun amalku tidak mungkin seperti mereka. Subhanallah. Maka masyaallah muslimin azani Allah ajmain. Hadis ini menerangkan kepada kita betapa besarnya, betapa agungnya amalan hati. Mempersiapkan kematian, mempersiapkan hari kiamat, mempersiapkan perjumpaan kita dengan Allah, terutama adalah apa? Amalan hati.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah tabaraka wa taala mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang itu nanti pada hari kiamat tidak akan selamat dengan dia membawa harta, karena tidak ada yang bisa dibawa dari hartanya. Dengan anak-anak yang membela dia tidak bisa kalau dia tidak punya amal. Tetapi apa? Illa man atallah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang datang menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah dengan membawa qalbun salim, dengan membawa hati yang selamat. Di antaranya adalah kecintaan. Bagaimana idola kita, siapa yang kita idolakan, dan siapa yang kita fikirkan, siapa yang kita ingat, siapa yang kita junjung, siapa yang kita qudwahi dalam kehidupan kita. Maka ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, kecintaan seorang mukmin kepada Allah tidak akan mungkin diraih kecuali dengan cara dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ada seorang yang mengatakan saya cinta kepadanya sedangkan dia tidak mengenalnya? Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ini istilah yang terlalu singkat. Tak kenal maka kenalan, setelah kenalan baru disayang. Tak kenal, kenalilah. Setelah mengenali maka dia akan menyayangi dengan sesungguhnya, dengan hakikat kecintaan yang sesungguhnya. Maka ketika orang itu mengatakan uhibbullah, uhibbu Rasulullah, ini dusta. Ketika dia tidak tahu tentang Allah, tidak mengetahui tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan membuat acara tahunan, pekanan, bulanan, mengekspresikan kecintaan. Tidak, dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti ajarannya dan mengikuti keyakinannya, membaca sejarahnya, membela agamanya, menyebarkan sunnahnya. Ini wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak disebut-sebut. Maka kalau orang itu cinta kepada Allah, pasti lisannya banyak menyebut nama Allah. Kalau orang itu mencintai Rasulullah, pasti lisannya banyak mengucapkan salawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sampai-sampai mengatakan dan mengaminkan ketika malaikat apa? Mengatakan raghima anfu rajul, celaka seorang hamba, celaka seorang laki-laki ketika apa? Dzukirta indah wa lam yusalli alaika. Disebutkan namanya tapi dia tidak mau bersalawat kepada dia. Dan demikian dikatakan dalam hadits al-bakhil, man dzukirta indah wa lam yusalli alaika. Orang yang bakhil, orang yang celaka adalah ketika disebut nama nabinya sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau bersalawat kepada beliau. Ma'asyiral muslimin azani Allah ajma'in. Jadi kenali Allah dengan nama-namanya. Walaupun mungkin terkadang hafalan kita lupa, Allah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azil, Al-Jabbar dan seterusnya. Tapi setidaknya kenali Allah, pahami tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, agar kita benar-benar mencintai Allah dengan sesungguhnya. Dan ini ujian bagi setiap kaum muslimin yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian, kata Allah, katakan Muhammad kepada mereka yang mengatakan dia cinta sama Allah, katakan kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Dengan cara apa kita mewujudkannya? Dengan cara apa kita mempraktekannya? Dengan cara apa kita merealisasikannya? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ikuti jalanku, ikuti kudwahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Amalan yang mungkin kita tidak menyangka bahwasanya sahabat itu tidak menyebutkan amalan-amalan besar. Ternyata amalan hati itulah amalan yang besar. Makanya Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan keikhlasan, artinya hatinya bersih, hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya,
tu'adzimuhu niyah, maka amalan kecil pun dibesarkan dengan amalan-amalan yang ada dalam hatinya. Menjadi amalan-amalan yang besar dari amalan-amalan yang kecil yang nampak kecil dengan amalan fisiknya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan yang kecil, betapa banyak amalan yang besar disebabkan karena amalan hatinya adalah amalan yang bukan amalan yang agung, bukan amalan besar, bukan yang dipenuhi dengan kecintaan. Maka amalan besar tersebut pun menjadi amalan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian di khutbah yang kedua ini hadis dari Anas juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Beliau menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa aw dakhala ala syabin wa huwa ala mautin. Nabi pernah datang kepada seorang pemuda yang pemuda tersebut sedang menghadapi kematian. Maka Nabi SAW bertanya kepada pemuda tersebut, kaifa tajiduka? Apa yang kau rasakan? Apa yang kau dapatkan tentang dirimu? Maka kemudian laki-laki ini mengatakan apa? Nah, ini amalan juga untuk mempersiapkan kita dengan kematian dan menghadapi yang namanya atau perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda ini mengatakan, arjullaha wa akhafu dzunubi. Aku mendapati diriku benar-benar berharap ingin segera berjumpa dengan Allah dan aku takut, tapi aku takut dosaku banyak. Saya berharap berjumpa dengan Allah, diselamatkan di hadapan Allah, diringankan hisab di hadapan Allah. Tapi di sisi lain aku takut karena dosa-dosaku pun banyak. Maka kata Nabi SAW, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah mimma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Tidaklah ada dua perasaan, dua amalan hati berkumpul pada hati seorang hamba, yaitu amalan ini, dan di momentum tersebut yaitu menghadapi kematian, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkan dan Allah akan amankan dia dari apa yang dia khawatirkan. Artinya apa? Ketika dia berharap berjumpa dengan Allah, Allah kabulkan itu permintaannya, dan ketika dia takut akan dosa, Allah amankan dia dari ketakutan dari dosanya tersebut. Artinya apa? Diampuni dosa-dosanya. Dari hadis ini, makanya para ulama mengatakan seorang ketika menghadapi kematian, ketika dia bertobat dan lain sebagainya, mengedepankan dua, yaitu rasa takut dan rasa harap. Karena orang yang hanya sekadar mengedepankan rasa takut, dia akan putus asa. Saya sudah terlanjur menumpuk dosa, bagaimana saya akan bertobat kepada Allah di penghujung kematian saya, sedangkan ini dosa, dan seterusnya. Dipenuhi dengan rasa takut membuat dia putus asa. Sebaliknya ketika besar rasa harapnya tidak dibarengi dengan rasa takutnya, apa yang terjadi? Dia akan kepedean. Oh, saya akan selamat di hadapan Allah, banyak amal saya. Padahal dia tidak sadar dosa dia pun tidak jauh lebih banyak daripada amalannya. Maka kalau begitu, kata para ulama, dua amalan ini, dua perasaan ini tumbuhkan ketika kita sakit, ya, ketika kita menghadapi kematian nanti. Itu apa? Berharap perjumpaan dengan Allah dan takut akan dosa-dosa kita. Karena Allah akan berikan apa yang diharapkan dan Allah akan amankan dia dari apa yang ditakutkan. Dari dua hadis ini, ma'asyiral muslimin, maka tiga amalan yang sangat agung di hadapan Allah yang akan menyelamatkan seorang hamba, yaitu yang pertama cintanya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian takutnya akan terhadap dosa-dosanya, dan harapannya perjumpaan dengan Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin azani Allah majma'in, ini yang perlu kita perhatikan dalam amalan hati kita, dan tentunya ini tidak akan bisa diraih kecuali dengan kita belajar, dengan kita semakin memperdalam ilmu agama, sehingga apa yang kita jalankan berdasarkan apa yang kita ketahui, apa yang diajarkan, apa yang kita pelajari, bukan sekedar perasaan tanpa didasar dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin azani Allah majma'in, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita adalah hati-hati yang bersih, yang senantiasa terpaut dan terhubung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tumbuhkan ke dalam hati kita kecintaan kepada orang-orang soleh, terutama nabinya alaihi salatu wassalam, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena Nabi alaihi salatu wassalam juga mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni uhibbuk wa uhibbu man yuhibbuk,
wa yuhibbu amalin alladhi yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, berikan kecintaan Engkau kepadaku, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada amalan yang mendekatkan diri kepadamu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin alladhi yuqarribu ila hubbik. Allahumma ihsyurna ma'as salihin minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.